wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga keberuntungan selalu di pihak kalian semua. Dan salam Om Swastiastu. Oke, gue kali ini sebenarnya gue juga nggak tahu nih, gue mau gimana gitu. Sebenarnya nggak tahu. Tapi gue gini aja, gue mau ambil saran dari Tarot aja. Gue bakal bocorin saran aja deh ya. Saran dari Tarot. Apa sih itu sarannya? Jadi gini, jadi setiap tarot, tiap lembar tarot itu ada saran, yaitu entah saran itu berisi motivasi, entah saran itu berisi nasihat atau yang lain ya seperti. Tapi kalau itu dalam tarot ya, di dalam tarot itu saran itu banyak memiliki banyak seperti baik itu saran tersebut berisi motivasi, saran tersebut berisi kayak nasihat dan lain kayak gitu. Tapi dalam bahasa saran itu ya saran, motivasi itu ya motivasi, berbeda. Nasihat itu ya nasihat, berbeda kayak gitu. Nah tapi cuma kalau di tarot enggak guys, kalau di saran itu ada namanya saran, karena tarot itu spesifik ya. Selain suatu jawabannya spesifik, tarot itu memiliki suatu saran dan juga kayak kayak nasihat-nasihat seperti itulah pokoknya. Oke, gue ambil kartu apa aja deh nih ya, gue ambil kartu apa aja deh nih, gue kocok nih, gue ambil sarannya aja. Jadi buat kalian yang belajar tarot mungkin bingung ya, saran gimana sih? Kalau bingung ya simak aja video berikut ini. Nah, gue langsung aja. Jadi gini, gue kocok kartu dan gue ambil. Gue dapat kartu ini guys. Nah, seperti ini ya kartunya. Oke. Jadi gini, untuk meraih cita-cita, mewujudkan impian dan menggapai ambisi pastinya membutuhkan semangat yang luar biasa guys, pasti ya. Nah, maka dari itu terkadang suatu saran atau nasihat atau motivasi mungkin dapat membantu apapun yang sedang dan akan kita lakukan guys. Nah, baik rencana atau tujuan. Nah, dengan adanya kata-kata nasihat, motivasi atau saran untuk diri kita sendiri, kita akan tahu guys bagaimana menjadi orang yang berguna dan dapat dicontoh oleh orang banyak. Kita akan terus menuju ke arah yang kita inginkan. Kita tidak akan terlalu terlena dalam keadaan nyaman serta rasa kekhawatiran yang membuat kita rentan dalam kesalahan sangat. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi gini, untuk meraih cita-cita juga terkadang itu butuh suatu pemicu yang dapat mendorong niatan kita untuk meraih cita-cita itu ya. Dan pemicu itu banyak banget ya. Contohnya, jadi jika cita-cita adalah sebuah harapan, cita-cita guys ada harapan, lantas apa yang dikatakan dengan mimpi? Nah, jadi gini, mimpi, cita-cita adalah harapan yang pada umumnya guys, pada umumnya sesuai dengan kapasitas yang telah juga menjadi rencana kita dari awal kita mulai dapat berpikir ke depan, tentunya setelah masa kecil kita. Ya jelas dong, kalau cita-cita itu kan cita-cita itu tumbuh dari suatu imajinasi yang disertai dengan pendidikan atau wawasan, ya kan. Nah seperti itu guys, dan itu biasanya terlahir dari kecil. Nah dari kecil itulah mindset satu cita-cita itu dibangun. Nah begitu kan. Nah dan mimpi adalah suatu hal yang kita harapkan di luar kapasitas. Itu kalau mimpi, perbedaan antara cita-cita dan mimpi. Ya kalau mimpi adalah suatu hal yang kita harapkan di luar kapasitas kita. Itu lebih contohnya ketika kita hanya lulusan SMP atau SD, tapi kita pengen kerja di kantor yang harusnya itu adalah lulusan suatu sarjana. Nah itu artinya mimpi. Tapi jangan salah, jangan berpatokan pada suatu pendidikan. Nah namun guys, 75% mimpi dianggap terlalu berlebihan pada umumnya ya, pada umumnya tuh dianggap terlalu berlebihan, menjadi bahan ejekan. Jadi kayak misalkan gue pengen jadi pilot nih, padahal lulusan apa, itu jelas di luar kapasitas. Kalau misalkan lulusan SD aku pengen jadi pilot, itu udah jelas di luar kapasitas. Namun gini guys, 75% ya mungkin dianggap terlalu berlebihan pada umumnya guys ya. Tapi walaupun 85% juga sebenarnya tidak jarang guys yang dapat menggapai mimpi-mimpi itu dengan wawasan atau kapasitas yang tidak sesuai.
Nah, tapi bagaimana itu dengan suatu pengalaman. Karena apa? Karena ya pada video sebelumnya menjelaskan bahwa suatu pengalaman dan juga pendidikan itu berjalan beriringan, guys. Seperti itu. Jadi sekarang tidak hanya membutuhkan suatu suatu mimpi untuk membahagiakan suatu masa depan. Itu tidak hanya membutuhkan pendidikan. Sangat penting, pendidikan itu penting, guys. Memang penting, benar, memang penting. Cuman sekarang yang bukan hanya pendidikan aja yang diumumkan, yang diutamakan, namun pengalaman juga. Ya gitu. Jadi banyak orang-orang yang pendidikannya di bawah rata-rata, tapi dia jadi bos entah bos apa, entah bos home industry atau bos apa, yang jelas di luar tingkat kapasitas pendidikan tersebut, guys. Ntar gua sambil ngerokok ya, boleh dibantu soalnya lagi enak banget banget. Nah itu tadi. Nah terus ini ketika seseorang berkata bahwa mimpi kita terlalu tinggi, lalu mengingatkan kita karena jangan terlalu tinggi, lalu bermimpi terjatuh sakit loh. Ya, karena terjatuh dari ketinggian itu memang sakit, guys. Tapi itu artinya kamu tuh, berarti artinya apa? Artinya kamu tuh jauh lebih jenius daripada orang yang berkata hal tersebut. Nah itu artinya kamu lebih memiliki potensi dan juga perkembangan yang sangat bagus daripada orang yang mengatakan hal tersebut. Sorry gue batuk. Nah, dan itu artinya apa? Itu artinya orang tersebut tidak lebih sakit dari kita, guys. Memang iya. Jadi gini, kenapa gue bilang tadi orang yang berkata tersebut tidak lebih sakit dari kita? Ya karena kita memiliki suatu angan-angan dan suatu cita-cita, baik mimpi juga yang berlebihan melebihi kapasitas kita. Nah pada umumnya di mana ada suatu kapasitas, ya udah di situ mereka bergelut dalam suatu kehidupan seperti itu. Nah namun gini, masalahnya gini, pasti kalian tahu ya namanya kejar mimpimu sampai ke negeri jiran. Nah, jadi kata-kata itu tuh bukan tidak mungkin, semua mungkin. Nah seperti itu. Nah jadi kenapa orang bilang tersebut? Karena orang yang bilang mengingatkan bahwa jangan mimpi terlalu tinggi, nanti kamu terjatuh, kayak mengejek juga gitu. Nah jadi gini, orang yang berpikir seperti itu biasanya itu orang rata-rata di bawah kita yang ngomong seperti itu, guys. Nah mereka menganggap bahwa pendidikan antara dia dan Anda sama. Mereka menganggap bahwa tinggal sama-sama satu kampung berarti sama perjalanan hidupnya, dan juga apa sih yang bisa dilakukan, sama-sama hidup di kampung, sama-sama kayak gue, statusnya biasa-biasa aja kayak gini. Nah padahal itu salah, guys. Itu salah. Tempat boleh sama, pendidikan boleh sama, namun suatu niatan dan kemauan di masa depan itu harus jauh berbeda, harus jauh lebih diutamakan, harus jauh memiliki suatu pendirian. Karena hidup tanpa tujuan itu nggak ada artinya, guys. Hidup tanpa tujuan itu memang benar. Jadi ketika kalian berpikir, ketika kalian kerja keras mati-matian tapi Anda nggak memiliki suatu tujuan hidup, ya mungkin kerja dulu, tujuan hidup mah santai, nanti aja, itu nggak masalah karena masih memikirkan satu niatan tujuan hidup. Tapi ada, guys, yang kerja mati-matian tapi dia nggak punya tujuan hidup, tujuannya apa, untuk bagaimana. Nah dan akhirnya apa, uang tersebut hanya untuk senang-senang, hanya diambur-amburkan seperti itu. Padahal tujuan hidup itu ada nomor satu, karena satu niat, kemauan, niat untuk maju, untuk berkembang, untuk menjadi lebih baik, dan untuk mendapatkan suatu situasi dalam keadaan yang dalam masa depan yang sangat baik, itu lahir dari tujuan hidup, guys. Ketika kita memiliki tujuan hidup, maka akan bercabang banyak banget yang namanya kemauan, keinginan, cita-cita, harapan, pemikiran ini itu, lalu kita menabung, kita lalu berusaha untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan itu. Karena apa? Karena kita harus menggapai tujuan hidup, guys. Seperti itu. Jadi buat kalian
nih. Jadi hiraukan perkataan pesimis seperti seorang tersebut, hiraukan perkataan kosong seorang yang mereka mengatakan hal pesimis karena yang gue bilang tadi, bahwa mereka pikir kehidupan dan juga jalan seseorang itu sama. Mereka mengatakan hal tersebut karena anda mereka berpikir bahwa kalian sama-sama di desa, sama-sama hanya lulusan SD, hanya lulusan SMP, hanya lulusan SMA. Nah, terus sama-sama tapi yang berbedanya kita semua boleh sama, tapi tetap ingat kemauan, tujuan hidup dan juga niatan cita-cita itu nggak boleh sampai tertinggal. Nah, karena itu buat patokan seorang untuk hidup ya, bukan hidup life maksudnya hidup selesai dalam arti memiliki satu warna yang cerah ke depannya gitu, kayak gitu. Nah, dan mereka tuh merasa setara atau kesemangatan maupun hidup kalian tuh dengan dia berarti udah beda jauh. Karena beda jauh kenapa? Karena dia berpikir mentok ke situ dan nggak mungkin gue bisa cita-citanya gue harus gini nggak mungkin. Jadi dia berpikirnya bahwa kita sama seperti dia. Jadi jangan salah guys, buat kalian yang masih sekolah, yang masih menimba ilmu, menuntut pendidikan, itu saran gue lu harus tetap tekun dan jangan malas-malasan. Karena karena sekarang banyak banget orang yang ya udah di kampus atau di sekolah belajar, keluar tawuran, banyak banget sekarang nggak kayak dulu gue masih SD, masih SMP itu masih katakanlah masih telanjang, main sama teman telanjang itu wajar aja. Tapi sekarang udah pada ngerti, SD kelas 6 udah pacaran. Nah, seperti itu. Jadi buat kalian yang masih menuntut pendidikan, saran gua terus usaha, terus tingkatkan ilmu kalian, tingkatkan pendidikan kalian setinggi-tingginya. Nah, karena apa? Karena semakin lama akan semakin dibutuhkan satu pendidikan yang lebih tinggi lagi. Namun tidak beda juga dengan halnya suatu pengalaman buat kalian ya, buat kalian juga yang pengalaman yang udah terlanjur hanya sekolah SD tapi masih muda, hanya putus SMP tapi masih muda ya. Karena itu buat kalian juga yang itu jangan merasa gue nggak bakalan bisa dapat kerjaan enak, gue nggak bakalan bisa hidup kayak mereka gitu. Ini salah guys. Jadi jangan sampai hanya karena hal itu jadi mimpi ataupun angan-angan Anda itu terbatas kayak gitu. Enggak guys, karena apa? Seperti yang gue bilang tadi, bahwa jika seumpama kebahagiaan ataupun kebaikan juga positif, kebahagiaan di masa depan itu ditentukan hanya dalam tergantung pendidikan aja, lalu bagaimana? Apa kabar teman-teman kita yang di kampung? Apa kabar teman-teman kita yang orang tuanya nggak bisa nyekolah anaknya lebih tinggi? Kayak gitu gimana? Nah, makanya di sekarang itu bukan hanya pendidikan yang bisa menjamin masa depan, tapi pengalaman juga. Tentunya ada satu niatan di dalamnya, ada satu keinginan untuk maju di dalamnya. Dan yang pertama itu yang pasti bangun tujuan hidup, karena penting. Kalian coba sekarang kalian berpikir apa tujuan hidup kalian. Ya udah gue jalanin aja sekarang, ya udah nanti gampang, ya udah gue jalanin menurut alur aja, ya udah kayak gitu. Nggak banyak yang seperti itu kata gue gimana ya, itu pertama prinsip sangat kurang. Kedua Anda nggak punya rem ataupun setir untuk mengarahkan ke mana kita harus berjalan, kemana kita harus menyetir kehidupan kita. Nah, kalau kita nggak punya setir maka kita bingung kita akan kemana. Pasti kalian pernah kan kalian katakanlah naik motor bingung, tapi kemana ya, nggak punya tujuan hidup, mau keluar aja bingung, nggak ada tujuan untuk gue mau pergi kemana, jangan kesana butuh uang banyak, gimana ya gue ya. Nah, karena seperti itu. Dan itu nggak boleh ada dalam diri kalian yang sudah terlanjur nggak sekolah apa butuh sekolah. Karena apa? Karena kalian harus tetap semangat ya guys. Jadi semangat itu dalam arti ingat, banyak banget 75% 80 sebanding dengan suatu pendidikan itu
seseorang yang menjadi berhasil, yang sukses itu dari pengusaha, baik bos atau apapun, baik pekerja yang sukses, itu tuh nggak hanya dari pendidikan aja, tapi itu dari pengalaman juga banyak banget. Jadi mereka menggunakan pengalamannya, bukan menggunakan pendidikannya. Nah itu buat yang udah putus sekolah ya maksudnya, yang udah terlanjur. Tapi kalau buat yang kalian yang masih sekolah, buat kalian yang masih kuliah atau yang lain, itu jangan pernah berpikir wah gua capek, wah gua udah nggak kuat nih kayaknya mikir nih, wah gua harus gimana ya, gua sekolah kayaknya sih gimana ya, jam sekarang sekolah kayaknya apa ya, cari kerja juga susah. Jangan berpikir seperti itu. Karena apa? Karena ketika Anda berpikir seperti itu, maka akan menghentikan jalan suatu niatan Anda untuk menempuh hal tersebut, dan Anda akan berpikir ke arah negatif terus jika seperti itu. Jadi tetap berjalan, dan jangan pernah sia-siakan pengorbanan orang tua kalian buat menunjang sekolah kalian, buat nyekolahin kalian. Jangan pernah sia-siakan pengorbanannya gitu. Nah, kan kasihan kalau misalkan kalian sudah di sekolah kan tinggi-tinggi, nggak tahunya putus tengah jalan. Bayangkan itu mati-matian, orang tua kalian itu bekerja mati-matian buat nyekolahin, buat karena saking kepengennya kalian itu jauh lebih baik dan jauh lebih sukses daripada orang tua kamu. Orang tua kamu pasti berpikir seperti itu guys. Nggak mau, siapa sih yang mau anaknya terlantar, siapa sih yang mau anaknya dalam masa depan yang kurang baik lah. Jadi itulah orang tua, jangan sampai kecewakan. Nah seperti itu. Oke, gua untuk saat itu gua baca tarotnya, untuk sarannya ini aja ya. Itu bukan trading ya, sekali lagi gue ini bukan trading, tapi gua hanya membaca saran dari tarot aja, karena gua nggak bingung gua harus ngapain. Ya udah, itu otodidak aja, maksudnya langsung aja yang udah ada kayak gini. Gue nyalain video, gue ambil tarot udah gitu. Jadi gue nggak ada rencana apa gimana. Mungkin nanti insya Allah kalau misalkan kalau dari video gue ini kalau ada sisi gunanya, ya alhamdulillah. Kalau dari nggak ada sisi gunanya buat kalian ya sorry ya, maaf aja. Karena memang gue untuk konten kali ini gue kayaknya kayak apa ya, gue nggak tahu juga sebenarnya mau bikin konten kayak gimana. Oke kalau gitu ya contohnya seperti ini, seperti gue yang kita balik lagi ke arah tadi, tujuan hidup. Seperti gue contohnya, lu lihat sekarang subscriber gue berapa, hanya berapa. Nah kalau gue berpikiran pesimis, gue bakal nggak bakal gue dapet subscriber lebih banyak atau gimana, nggak bakal dapet. Dan gue kayaknya gue udah kayaknya mentok di sini aja dah, udah males bikin konten, bikin capek aja kayak gitu. Nah tapi gue nggak berpikir seperti itu guys. Gue berpikir bahwa di suatu profesi ataupun di suatu pekerjaan yang bisa dilakukan semua orang itu, ketika semua orang melakukan bisa, kita pasti bisa, tapi dalam kurung pada hal-hal yang tertentu ya. Contohnya kayak YouTube apa itu kan punya jasa itu kan bodo amat, maksudnya bisa kan. Nah jadi jadi gue pikir ya udahlah, kalau yang lain bisa gue juga harus bisa, seperti itu. Nah baik, sekarang gue subscribernya cuma kalian lihat hanya berapa. Nah, kenapa diterusin, kenapa ya udah kayak gitu, jangan diterusin lah konten ini jelek gini nggak apa-apa, biar nggak masalah, udah terus nggak apa-apa. Karena apa? Karena gini, gue pernah bilang pada kalian semua bahwa sekecil apapun usaha kalian itu nggak akan pernah sia-sia guys. Anda berpikir bahwa gue pengen jualan ini tapi modalnya kecil, ya udah nggak apa-apa lah. Nah itu bukan berarti modal kecil terus Anda kesuksesan itu juga sangat minim, itu enggak. Tidak ya, sekecil apapun maupun dan sebesar apapun usaha kalian itu ada hitungannya sendiri di mata Tuhan. Jadi yang penting pertama satu usaha, baik gagal ataupun tidaknya, yang penting pertama apa? Usaha dan niatan. Seperti itu. Nah, ketika ada niatan maka itu akan mematahkan suatu kegagalan. Contohnya ketika lu benar niat, benar ada kemauan dan keinginan, maka ketika gagal Anda nggak akan ya udahlah sini aja, berhentilah,
yang lain, kerja yang lain aja. Nah seumpama gitu, itu jangan sampai suatu kegagalan mematahkan semangat ataupun niat Anda gitu. Jadi itulah kenapa tujuan hidup dan kemauan itu benar-benar dibutuhkan untuk seorang. Itu namanya tiang hidup. Oke guys ya udah kalau gitu gua pamit dulu. Nah sekian dari gua, mungkin video ini kayak gitu aja. Nanti kita akan sambung next sekitar berapa jam lagi atau besok lagi. Oke, soalnya gue lagi gak enak badan. Jadi udah sampai sini aja ya buat teman-teman. Semoga kalian tetap sehat dan tetap selalu bahagia. Jaga kesehatan karena saat ini COVID-19 walaupun lagi landai, tapi justru lagi melandai ini, justru COVID sedang diam-diamnya gini, itu adalah kesempatan kita untuk membasmi ataupun membuang atau mengusir, melengkapkan COVID dari Indonesia. Dan ini ketika COVID landai seperti inilah, ini adalah kesempatan kita untuk benar-benar membersihkan Indonesia dari COVID. Yaitu caranya gimana ya, tetap kita pakai protokol kesehatan seperti masker. Oke, sampai kayak gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga beruntungan selalu di pihak kalian semua, dan salam Om Swastiastu.